Wawancara dengan Maijen TNI Purnawirawan Tahir, Perwira Pelaksana Teperpu. Pada saat wawancara berlangsung, Senin, 28 September 1998, Tahir berusia 80 tahun. Maijen TNI Purnawirawan Tahir adalah orang yang bertanggung jawab atas pemeriksaan terhadap para dedengkot PKI yang dianggap sebagai penggerak G30S. Ia menjabat Perwira Pelaksana Teperpu Kopkamtib tahun 1966 hingga 1973. Wartawan Detak, Kukuh Bimo Nugroho, mewawancarai Tahir di rumahnya, di Kebayoran Baru. Sebagai Teperpu, siapa-siapa orang penting PKI yang Anda periksa? Saya sebut tokoh yang punya kedudukan penting itu Sudisman, Sekjen CC PKI. Apakah Sam juga Anda periksa? Kalau Sam bukan saya yang periksa, orangnya sudah meninggal. Saya lupa namanya, atau tidak usah saya sebut namanya. Secara umum, data apa yang Anda dapat? PKI memang berniat merebut kekuasaan pemerintah, terutama setelah Bung Karno sakit keras. Mereka itu punya biro khusus, yang bertugas melakukan infiltrasi di segala organisasi masyarakat, termasuk AD. Pemimpin biro khusus, Syam Kamaruzaman, ditugasi untuk menyiapkan tenaga guna melaksanakan pengambilan kekuasaan tadi. Khusus mengenai Sam, apa yang didapat? Biro khusus Syam itu punya anggota-anggota. Yang saya ingat, Bono, itu kepercayaan Sam. Dia yang melakukan infiltrasi. Pintar caranya itu. Jadi, dia itu mendekati tentara-tentara yang nasibnya, ekonominya, kurang baik. Golongan bawah. Mereka itu yang dibina, dibantu kebutuhan, terutama dijanjikan kenaikan pangkat, dan sebagainya. Jadi, pasti ada tokoh-tokoh penting di AD yang dijadikan semacam jembatan? Memang, di antaranya batalion-batalion. Seperti yang didatangkan menjelang 5 Oktober 1965. Hampir semua perwira tingkat komandan kompi masuk hasutan. Atau istilah PKI sudah dibina. Sam sendiri kapan diperiksa? Tertangkapnya tidak seketika. Kalau ndak salah di Jabar. Jadi sudah. Lah, ini saya bisa salah. Perkiraan ingatan saya sekitar akhir tahun 1965 atau awal 1966. Penilaian Anda terhadap Sam? Dia mempunyai kecerdasan yang wajar-wajar saja. Bukan orang yang luar biasa. Tapi, melihat sikap tingkah laku dan tutur bahasanya, Sam itu menurut pendapat saya, orang yang mempunyai disiplin hebat. Penilaian saya, ia manusia biasa. Cuma keistimewaannya orang yang punya disiplin sangat kuat. Sangat taat pada pimpinan. Apakah Sam sampai diadili? Iya. Jadi, karena didukung oleh bukti-bukti yang cukup kuat, Syam sulit untuk mengelak. Biasanya tokoh-tokoh PKI itu tidak mudah untuk mengakui. Apalagi kalau sudah tingkat pimpinan. Itu ciri PKI. Syam tadinya juga sulit. Vonisnya bagaimana? Dia divonis mati. Lantas pelaksanaan hukuman mati juga menurut prosedur hukum. Misalnya, diberi kesempatan minta grasi, ditolak grasinya. Seingat saya, menjelang hukuman mati Syam tidak minta apa-apa. Tahun berapa hukuman mati itu? Waduh, lupa saya. Saya sudah tidak di situ. Saya pindah dari Teperpu ke Dirjen Bea dan Cukai, tahun 1973. Saya di Teperpu sejak 1966 sampai menjelang 1973. Itu kan sudah lama. Artinya sampai 1973 Syam belum dieksekusi? Saya lupa. Kalau Disman pasti sudah. Kalau Sam saya lupa. Apakah sebelum saya Dirjen sudah dieksekusi? Atau lupa? Tapi pasti sudah dieksekusi? Sudah. Anda yakinnya dari mana? Yah, setelah pelaksanaan kan ada laporan. Jadi, pada waktu dieksekusi itu, selain pasukan yang melaksanakan, itu juga diikuti oleh auditor atau jaksa penuntut. Jaksa itulah yang mengesahkan pernyataan dari tim pelaksana. Jadi, tim tanda tangan, auditor juga, terus masuk ke arsip Kopkamtib. Anda baca sendiri surat laporan eksekusi itu? Enggak. Saya sudah di Dirjen. Enggak masalah. Tapi, kalau ada orang yang bilang Syam masih hidup, bagaimana tanggapan Anda? Hal-hal seperti itu kok gampang dipercaya.
Kalau saya ditanya, Bapak yakin nggak kalau Syam betul-betul sudah meninggal? Menurut pendapat saya, Sam itu sudah dieksekusi. Itu saja. Lain-lainnya no comment. Apakah terungkap Sam itu agen CIA, seperti dikatakan orang? Enggak. Syam bukan orang CIA, tapi komunis. Bahwasanya CIA itu punya kemampuan untuk bisa memperdaya orang komunis, itu bisa-bisa saja. Tapi, setahu saya, Syam itu orang komunis, di bawah pimpinan Aidit. Ngomong-ngomong soal Aidit, dia kan tidak sampai masuk RTM, kalau tak salah dibunuh. Apa betul? Sejak peristiwa G30S itu, Aidit jadi buronan. Ketangkap di Solo. Lah, karena ditangkap lewat operasi, maka putusannya terserah pimpinan operasi. Yasir Hadibroto itu memang orangnya boleh dikata jiwanya jiwa tentara. Jadi, patut kalau Pak Yasir itu, setelah pemeriksaan seperlunya oleh tim operasi Solo dan dianggap cukup, mengambil keputusan, udah, bunuh saja. Pertimbangannya saya nggak ngerti. Kalau ditanya apakah untuk menghilangkan jejak, saya jawab no comment. Apakah waktu pemeriksaan terhadap Sudisman atau Syam, ada terlontar pernyataan tentang Soeharto? Nggak ada. Waktu itu sama sekali tidak ada. Apakah Syam selama pemeriksaan mengakui bahwa Latif itu PKI? Ngaku. Bagaimana pengakuannya? Jadi, ya, baik Latif maupun Untung itu, keduanya aktif dalam rapat-rapat persiapan G30S. Jadi, bagaimana Syam itu tidak mengakui bahwa, tapi kata-katanya, apakah Latif PKI atau tidak, waktu itu memang enggak. Tapi dari aktivitasnya, semua orang mengerti bahwa mereka itu PKI. Jadi, Latif ikut dalam rapat-rapat itu? Iya, turut. Lalu, logikanya, mengapa Latif lapor Soeharto malam itu sebelum gerakan? Apakah dia mau berkhianat terhadap gerakan, atau memang Soeharto bagian dari mereka? Itu saya tidak mau ngomong. Tapi itu kan dibutuhkan untuk diketahui orang? Iya, tapi saya nggak ngerti malam itu. Jadi, ya, jelasnya Latif sama Untung itu turut rapat-rapat mengenai persiapan adanya peristiwa G30S. Itu intinya. Lain-lainnya saya nggak tahu.